ini situasi khusus ya, situasi khusus yang sehingga Bapak Kardinal memperkenankan sakramen itu dibawa oleh PPK. Ya. Memang prodiakon adalah pelayan luar biasa, tetapi PPK ini menjadi juga pelayan yang extraordinary juga, luar biasa. Berarti jangan merasa PPK ini merasa pantas atau tidak pantas begitu, karena kalau kita berpikir pantas tidak pantas, saya rasa tidak ada yang merasa pantas ya. Perkara yang membawa itu pribadinya mungkin kurang baik, yaitu dinomor duakan ya, seperti itu. Misalkan yang membagi itu adalah keluarganya yang sering marah-marah misalkan ya, lalu ada perasaan gimana itu ketika mau menerima. Moga-moga di situ ada karunia, artinya yang tadinya marah-marah ketika membawa sakramen itu berubah sifatnya, lebih tenang ya, yang tadi emosian menjadi lebih baik lagi dalam keluarga. Nah, di situ kan ada pertobatan kemudian kalau ini dapat terjadi ya, ada kesadaran seperti itu ya. Nah, itu moga-moga ke arah sana ya. Lalu bagaimana ketika mau mengambil sakramen, sikapnya menunggu ya mungkin lama. Ya menurut saya supaya kita pantas juga untuk membawa sakramen, ya kita tetap persiapkan diri kita supaya kita merasa layak dan pantas. Ya, bagaimana supaya layak dan pantas? Ya tadi sikapnya tetap sikap doa tadi menurut saya. Doa, baca bacaan rohani, baca kitab suci atau apa itu semakin memperdalam orang supaya dekat dengan Tuhan, sehingga ketika mengambil sakramen itu lebih siap lagi nanti ya ke geraha, sungguh-sungguh dia secara batin, secara rohani sudah siap ya. Kalau misalkan mau ngambil saja kita sikapnya ya santai-santai tidur-tiduran dulu, kan itu tidak membangun sikap batin yang membuat kita siap untuk mengambil sakramen ya. Kita ingat aja lah sabda Tuhan minggu kemarin lah, berjaga-jaga dan berdoalah. Hati-hati, berjaga-jaga dan berdoalah. Ya, Tuhan datang kita tidak tahu kapan. Tetapi ketika hari Minggu kita tahu kapan akan datang itu ya. Karena jamnya sudah pasti. Dari jam 12 sampai jam 2 siang itu Tuhan datang dalam sakramen Maha Kudus. Maka hanya waktu yang singkat itu saya kira baik kalau tetap berjaga-jaga sambil berdoa. Ya, siap sedia di situ supaya pantas untuk membawa sakramen dan membagikannya kepada keluarga. Sehingga keluarga yang menerimanya juga dia merasa merasa mantap juga karena yang PPK-nya sudah mempersiapkan diri begitu loh. Nah, nanti kalau keluarganya tahu PPK-nya ini nggak siap-siap secara batin kan kasihan yang keluarga yang menerima kan ya, artinya sembarangan begitu loh. Nah, maka menurut saya tetap berjaga-jaga dan berdoa supaya ketika PPK mengantar di yang orang tua atau yang nggak punya PPK di rumah, itu juga membawa berkat bagi keluarga itu, juga bagi dia sendiri yang akan membawa berkat, yaitu sakramen Maha Kudus, karena secara batin dia sudah persiapan diri. Itu. Maka sakramen Maha Kudus ini adalah sesuatu yang sangat kita hormati, yang luhur dan suci. Maka kita perlu memperlakukan dengan amat hormat ya Bapak Ibu, frater, saudara-saudari sekalian, supaya kita merasa pantas dan layak. Karena kalau kita memperlakukan itu tidak layak, itu berdosa ya, disebut sakrilegi. Artinya kita itu menodai hal yang suci. Hati-hati di situ. Maka kita juga berusaha supaya pantas, sehingga kita tidak harus berbuat dosa ketika tidak menghormati sakramen itu, sehingga mampu menepis itu ya, yang dari YouTube itu ya, dari crusader apa-apa itu yang mengistilahkan mungkin mengkritisi tentang
komuni yang dibawa ke rumah itu dikritisi, tapi kita buktikan bahwa umat Katolik sungguh menghormati sakramen kudus. Gitu ya. Ada kekhawatiran, wah nanti kalau dibawa PPK penghormatannya bagaimana, sakrilegi atau bagaimana? Maka itu tantangan kita buktikan bahwa kita sungguh menghormati dan tidak terjadi dosa atau sakrilegi di situ. Caranya tadi berjaga-jaga, tetap berdoa agar kita pantas, dan iman kita sudah kita tunjukkan bahwa kritikan itu tidak benar.